Jumpa lagi di Rai Soccer TV dengan saya Bung Yes. Kali ini saya mengangkat isu atau topik yang masih berhubungan dengan proses kongres pemilihan nantinya. Pemilihan ketua PSSI yang akan jatuh pada tanggal 16 Februari 2023. Nah, proses-proses yang akan diikuti oleh calon esko salah satunya adalah syarat pernah 5 tahun terlibat di dalam kegiatan sepak bola nasional atau sepak bola Indonesia. Syarat ini sudah berlaku dalam beberapa kali pemilihan esko sebelum ini, dan kita lihat syarat ini juga menjadi alat pamungkas bagi PSSI untuk bisa memainkannya bagi kepentingan mereka. Mengapa saya sebut demikian? Karena kita lihat bahwa dalam dua proses terakhir pemilihan esko PSSI, ada beberapa esko yang kemudian terpilih, tetapi mereka secara terang-terangan tidak pernah terlibat dalam sepak bola nasional selama 5 tahun, baik berturut-turut maupun tidak. Ya, boleh saya sebut saja, ketika tahun 2016 Ketua Umum Edi Rahmayadi terpilih, beliau adalah bukan figur yang sebelum itu terlibat 5 tahun di sepak bola nasional. Dan juga kemudian dalam tahun 2019 ketika Muhammad Iryawan atau Ibul terpilih, beliau juga tidak memenuhi syarat 5 tahun pernah terlibat di sepak bola nasional sebelum ini. Dan bukan Ibul saja, dalam periode terakhir kemarin ada juga beberapa esko yang memang sebetulnya tidak memenuhi syarat 5 tahun, tetapi mereka tetap lolos atau diloloskan oleh komite pemilihan dan komite banding pemilihan, dan kemudian memenangkan pertarungan di kongres pemilihan dan duduk sekarang di esko PSSI. Nah, kita lihat syarat ini sebetulnya sesuai statuta FIFA tidak ada, tetapi dalam statuta PSSI ditambahkan. Mengapa harus ditambahkan? Karena jelas ini ada mengandung kepentingan incumbent dalam menguasai PSSI selama ini, sehingga mereka bisa memainkan pasal 5 tahun ini sesuai dengan kehendak mereka nantinya. Siapa orang yang bisa mereka kehendaki untuk lolos di pasal 5 tahun inilah bisa mereka mainkan. Dan kita lihat beberapa kali ada calon-calon esko yang sebetulnya memenuhi 5 tahun atau syarat 5 tahun tetapi digugurkan, sementara yang belum memenuhi syarat 5 tahun tetap diloloskan. Banyak calon eksekutif yang tidak memenuhi syarat ini, namun mereka tetap lolos. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa lolos? Ini karena didukung juga oleh klub atau voter yang memberikan dukungan minimal satu klub atau satu voter bagi calon esko tersebut. Padahal kita tahu bahwa dalam memberi dukungan tersebut pasti latar belakang calon esko tersebut sudah diketahui oleh klub pendukung atau voter pendukung tersebut. Namun mereka tetap mengeluarkan rekomendasi untuk mendukung calon esko tersebut. Disinilah awal mulanya kehancuran sepak bola kita. Dan yang ikut bertanggung jawab di sini bukan saja pengurus atau esko PSSI, tetapi mulai dari tingkat paling rendah, klub pendukung, voter ikut bertanggung jawab ketika memilih seorang atau seluruh 15 esko yang akan menduduki jabatan di PSSI. Syarat 5 tahun ini memang sangat unik dan sangat spesifik, karena wartawan, peliput sepak bola, bahkan yang tiap hari berkeringat, kehujanan, sampai pada mandi lumpur di lapangan, terlibat dalam kegiatan meliput sepak bola maupun ada di sekretariat PSSI, tidak masuk dalam kriteria 5 tahun pernah terlibat di sepak bola nasional. Dan syarat ini juga bukan saja menutup sosok wartawan untuk bisa mencalonkan diri sebagai esko, tetapi juga kaum profesional yang tidak pernah terlibat di sepak bola, tapi punya kerinduan dan punya kapasitas, punya integritas untuk memimpin PSSI
tertutup peluangnya untuk dipilih. Padahal kita lihat di seluruh dunia, baik di konfederasi maupun federasi sepak bola, banyak sekali ketua federasinya dipimpin oleh orang-orang profesional, dan banyak pula yang berprestasi mengangkat sepak bola di negara-negara mereka. Jika PSSI mau untuk melakukan transformasi sesuai dengan perintah TGIPF atau pemerintah, maka saya kira mereka harus memulai dengan langkah-langkah yang positif dan baik menuju transformasi ke depan. Karena menurut saya poin atau syarat 5 tahun bagi calon esko ini sangat sulit dipenuhi, baik dari kalangan sepak bola maupun dari kalangan non sepak bola. Sehingga kalau syarat ini tetap dipaksakan, maka mereka-mereka yang akan maju mencalonkan diri sebagai esko tetap muka-muka lama yang sebelum ini ikut bertarung. Dan bukan tidak mungkin mereka pun akan mengalami kegagalan-kegagalan seperti sebelum ini. Sehingga marilah kita mengimbau kepada PSSI agar sebaiknya kalau ada kerinduan dan keinginan untuk mentransformasi sepak bola menuju arah lebih baik, lakukanlah langkah-langkah yang positif dari sekarang dan mulai dari Kongres pemilihan pada 16 Februari 2023 mendatang. Ikuti terus analisa yang tajam, cepat, dan akurat hanya di Rai Soccer TV oleh Bung Yes. Ingat, bola itu bulat. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Giring terus!